Selanjutnya, saya akan membahas mengenai permasalahan yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya yang dapat diselesaikan dengan menggunakan 3 metode eksplorasi geofisika. Pada video kali ini, saya akan mengambil permasalahan untuk struktur tanah sebagai acuan pada fondasi bangunan. Metode yang digunakan yaitu ada metode magnetik, metode resistivitas, dan metode seismik. Untuk metode magnetiknya, itu diawali dengan melakukan studi literatur terlebih dahulu pada daerah yang akan diteliti. Setelah itu, menentukan base station dan membuat stasiun-stasiun pengukuran dengan jarak setiap stasiunnya pada jarak tertentu. Untuk setiap stasiunnya, itu ditentukan koordinatnya dengan GPS. Lalu dilakukan pengambilan data. Setelah dilakukan pengambilan data, dilakukan pengolahan datanya dengan menggunakan software server atau software sejenis untuk diperoleh struktur tanahnya dengan input sumbu X, sumbu Y, dan anomali magnetiknya. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu dengan menggunakan metode resistivitas. Untuk sebelumnya harus dilakukan studi literatur terlebih dahulu yang sudah saya omongkan sebelumnya pada daerah yang akan diteliti. Setelah dilakukan studi literatur, ditentukan lintasan pengambilan datanya dan dilakukan pengambilan datanya dengan metode yang sudah disepakati. Untuk metode resistivitas sendiri itu ada 4, yaitu resistivitas mapping, phase, tomografi, dan anisotropi. Pengambilan data pada metode resistivitas itu dilakukan dengan resistivity meter dan setelah dilakukan pengambilan data akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan software ResStudents atau software sejenis untuk memperoleh citra bawah permukaan 2 dimensinya, seperti itu. Lalu yang ketiga itu dengan metode seismik atau menggunakan metode mikrotremor. Untuk metode seismik ini cara kerjanya sama. Untuk metode seismik pada penentuan mikrosonasi gempa bumi, tetapi yang diawali dengan studi literatur daerah yang akan diteliti, lalu menentukan interval pada setiap titik pengukuran dan jumlah titik tertentu sesuai kesepakatan awal. Setelah itu dilakukan pengambilan data di mana dengan pengambilan datanya itu minimal 15 menit dengan beberapa kali pengulangan sesuai dengan kesepakatan awal. Setelah itu dilakukan pengolahan data dengan menggunakan software geopsi untuk memperoleh grafik HVSR-nya dan dilakukan pengolahan data kembali untuk menentukan peta konturnya yang peta kontur daerah penelitian yang sudah dilakukan. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan anomali regional dan anomali lokal.